Selamat datang di Fokus Berita minggu ini, saya Selin. Minggu ini kami hadirkan 5 fokus utama. Festival Pemandian Air Panas Si Chongxi resmi dibuka, penipuan berkedok bantuan tunai 10.000 NT meningkat, perpustakaan 24 jam di Hualien segera dibuka, Line Pay versi baru resmi diluncurkan, dan tingkat penggunaan vaksin flu publik melampaui 90%. Mari kita simak 5 peristiwa kunci minggu ini. Festival Pemandian Air Panas Si Chongxi resmi dibuka, menandai musim wisata musim dingin selama 100 hari. Festival Pemandian Air Panas Si Chongxi resmi dibuka, menandai dimulainya musim pariwisata musim dingin di Semenanjung Henchun. Pemerintah Kabupaten Pingtung mengadakan upacara pembukaan dengan parade, pertunjukan, dan kembang api, menarik wisatawan untuk merasakan suasana musim dingin khas Taiwan Selatan. Tahun ini festival berlangsung lebih dari 3 bulan, mencakup area pemandian air panas, Si Chongxi dan Xuhai, dan juga menggabungkan seni, pasar kreatif, lomba lari, dan tantangan bersepeda, dan lain-lain. Pemerintah daerah juga meluncurkan rute bus terintegrasi dan layanan bus bergaya kapal pesiar untuk memudahkan wisatawan berkeliling Semenanjung Henchun. Baru-baru ini Pingtung mempromosikan festival ini, pameran pariwisata di Pingtung dengan tema Hangatkan Musim Dinginmu di Selatan, dengan harapan mendorong sektor akomodasi, kuliner, dan transportasi, serta menciptakan daya tarik musim dingin khas wilayah selatan Taiwan. Penipuan berkedok bantuan tunai 10.000 NT meningkat, seorang korban tertipu hingga 800.000 NT. Jaksa dan polisi menangkap 3 kurir penipuan. Setelah kebijakan pemberian bantuan tunai 10.000 NT diberlakukan, kelompok penipu memanfaatkan nama program tersebut untuk melakukan aksi penipuan. Seorang pria tertipu setelah mempercayai penelepon yang mengaku sebagai petugas kejaksaan dan kepolisian. Setelah menyerahkan data rekeningnya, lebih dari 800.000 NT di dalam rekeningnya pun ditarik habis. Polisi menelusuri aliran dana dan menangkap 3 kurir penipuan, serta menyita berbagai perangkat terkait. Ketiganya telah ditahan atas dugaan penipuan dan pencucian uang. Pihak kejaksaan dan kepolisian mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan memberitahukan bantuan melalui telepon dan tidak akan meminta warga untuk menyerahkan atau mengawasi rekening mereka untuk diawasi. Masyarakat diminta memastikan pengajuan hanya melalui situs resmi 10000.gov.tw dan segera menghubungi 165 untuk melakukan verifikasi jika menerima telepon mencurigakan. Perpustakaan 24 jam di Hualien segera dibuka, menghadirkan landmark budaya baru di Taiwan Timur. Perpustakaan Induk Kabupaten di Hualien sedang membangun ruang baca publik yang akan beroperasi 24 jam dan diperkirakan mulai digunakan pada akhir 2026. Gedung ini menyediakan ruang membaca, area belajar mandiri, ruang pameran dan pertunjukan, serta area kegiatan keluarga. Lantai 1 hingga 3 akan dibuka tanpa henti sepanjang tahun. Perpustakaan juga merencanakan area audiovisual, ruang khusus lansia, serta jalur akses ramah difabel untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Desain bangunan terinspirasi dari Lembah Taroko dan dilengkapi dengan jalur luar ruang diharapkan menjadi pusat budaya baru di Hualien. Line Pay hadir dengan versi baru, Line Pay Money resmi diluncurkan. Line Pay meluncurkan akun pembayaran elektronik baru, Line Pay Money, yang mengintegrasikan fungsi isi ulang, transfer, pembayaran, transportasi, dan pembayaran tagihan. Pengguna dapat mengaktifkannya dengan memperbarui aplikasi dan menyelesaikan verifikasi identitas. Antarmuka baru menggabungkan layanan utama dan riwayat transaksi, serta terhubung dengan Line Points dan fitur kartu kredit. Layanan iPass Money diperkirakan akan dihentikan pada akhir 2025 dan mulai Desember hanya dapat digunakan untuk pengecekan atau penarikan saldo. Line Pay mengimbau pengguna untuk tidak mengklik tautan mencurigakan dan waspada terhadap penipuan.
Tingkat penggunaan vaksin flu gratis tembus 90%, pemerintah tambah 150.000 dosis permintaan vaksin flu meningkat pesat dan penggunaan telah melampaui 90%. Pemerintah menambah 150.000 dosis yang dijadwalkan tiba pada bulan Desember. Tingkat vaksinasi pada lansia masih rendah sehingga warga yang memenuhi syarat diimbau segera divaksin. Virus dominan saat ini adalah A atau H3N2 dengan puncak musim flu diperkirakan berlangsung antara akhir tahun 2025 hingga tahun baru Imlek. Vaksinasi tetap menjadi cara paling efektif mencegah gejala berat. Terima kasih telah menyaksikan Fokus Berita minggu ini. Taiwan Immigrants Global News Network menemani Anda mengikuti perkembangan terkini, memahami Taiwan sekaligus menghubungkan dunia.